Ada Saya 3 kira paling gitu. tidak ya minimal 60 di Sumatera Selatan itu 60, harapan saya. 60 Pak Mawardi Ya, ya. Yakin, Mbak? Yakin Ya, bahwa paslon nomor 2 akan memperoleh suara di Sumatera Selatan. ya 60% ya. Dengan daerah terbanyak di mana nih? Palembang. Ya di Palembang. Karena kita sudah melihat secara langsung. Kemarin kita diminta oleh yaitu TKN supaya sosialisasi. Tentunya kita sudah menggunakan yaitu tahapan-tahapan. Sampai hari ini kita sudah selesai mengelilingi seluruh Sumatera Selatan. 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini kita sudah ada konsolidasi sosialisasi terhadap yaitu tentunya program-program Pak Prabowo. Dan sekarang kabupaten akan lanjut ke tingkat kecamatan. Nah, ini yang tentunya yaitu tinggal lagi kita terus akan keliling lagi nantinya ke kabupaten melihat perkembangan yaitu yang dari kabupaten ke kecamatan-kecamatan ini. Saya yakin kalau ini sampai masyarakat tahu persis, saya kira ya program yang disampaikan, yang direncanakan yaitu oleh pasangan Pak Prabowo Gibran ini sampai tahu, ya benar-benar tahu masyarakat, saya kira jangan-jangan lebih dari 60 barangkali. Wah, ya, jangan-jangan ini, lebih dari 60% ya, kata Pak itu harus Mawardi. begitu, ya. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya kalau saya mengundang orang menjadi tamu Weni, saya mengundangnya via Zoom atau kadang memang langsung bertatap muka di rumah saya. Tapi kali ini saya dapat kesempatan istimewa karena saya diundang oleh Bapak Mawardi Yahya. Seperti kita ketahui, Bapak Mawardi Yahya adalah Wakil Gubernur Sumatera Selatan, tetapi saat ini sudah selesai dan beliau sekarang menjadi Ketua Tim Kemenangan Daerah untuk Paslon Pilpres nomor 2, Pak Mawardi Yahya. Iya, makasih. Apa kabar, Pak? Baik. Bapak tambah belaga. Alhamdulillah. Ya. Pakai baju biru muda, Ya. pakai rompi Gerindra. Ya. Teman-teman sekalian, saya akan wawancara Pak Mawardi Yahya karena beliau ini politisi kawakan dari berbaju kuning. Kemudian sekarang meskipun akhirnya menjadi satu koalisi kan Pak, tentunya ya. Nah, Pak Mawardi, mengapa Pak Prabowo mempercayakan TKD itu ada pada Pak Mawardi, padahal Anda baru saja kira-kira sebulan ya kayaknya menjadi anggota Dewan Pembina DPP Gerindra? Ya, saya kira ya tentunya kan kalau situasi kondisi ya politik tentunya bagaimanapun juga dipusatkan akan melihat mungkin setiap provinsi, setiap kabupaten tentunya ya mungkin yang punya talenta politik mungkin kan tentunya ya ada itu menjadi mungkin gitu. Paling tidak ya menjadi perhatian beliau. Nah, kebenaran ya saya ya dari lebih kurang 6 bulan yang lalu diajak oleh Pak Prabowo yaitu bersama beliau sebagai anggota pembina DPP Partai Gerindra. Alhamdulillah tentunya ini kan suatu kepercayaan. Nah, setelah itu lebih kurang 4 bulan setelah itu saya ditelepon lagi. Oh, jadi lewat telepon? Ya, lewat telepon oleh yaitu Sekjen bahwa melalui yaitu Ketua DPD saya diminta kesediaan untuk menjadi Ketua TKD. Pemenangan Prabowo Gibran untuk Sumsel. Nah, saya kira tentunya mungkin melihat rekam jejak. Kenapa saya katakan melihat rekam jejak? Karena memang saya dari bahwa berpolitik ini tentunya kedepankan yaitu satu etika dalam kita berpolitik. Saya dulu sebelumnya ketua DPR. Setelah itu DPRD ya? Ya DPRD kabupaten. Habis 5 tahun masuk lagi ketua DPRD kabupaten lagi. Separuh perjalanan saya masuk Bupati Kabupaten Oganilir. Setelah 5 tahun lagi masuk lagi Bupati, berarti 2 periode. Kemudian. Nah, setelah itu ya
dipercaya menjadi wakil gubernur Sumatera Selatan Oleh masyarakat Sumsel. oleh masyarakat Sumatera Selatan. Nah, itu suatu kepercayaan. Dan setelah itu tentunya termasuk ya kebenaran barangkali ini karena kepercayaan ya. Ya saya mungkin melalui pertimbangan daripada yaitu mungkin tim dari pusat. Oh, kebenaran selama saya jadi bupati saya mampu yaitu menjadikan ya mendorong adik saya sebagai wali kota. Iya. Ya, itu. Pak Ridho Yahya. Ya, Pak Ridho Yahya. Nah, setelah itu saya mampu mungkin ya menjadikan anak menjadi bupati Kabupaten Ogan Ilir yang pertama. Setelah itu yang kedua juga yaitu terpilih lagi menjadi bupati Kabupaten Ogan Ilir sampai sekarang. Nah, tentunya saya secara pribadi ya bersama keluarga banyak mengucapkan syukur atas kepercayaan masyarakat, dan saya kira masyarakat juga melihat rekam jejak juga. Demikian juga saya kira ya tim dari pusat juga melihat rekam jejak juga. Oke. Jadi saya simpulkan bahwa pusat itu atau DPP Gerindra khususnya Pak Prabowo melihat rekam jejak, talenta politik dan kemudian prestasi lah, seperti itu. Ya, mungkin lebih dari itu, mungkin dalam semua hal barangkali bagaimana yaitu tentunya komunikasi dengan seluruh yaitu tentunya pihak-pihak politik lainnya tentunya mendapat pertimbangan juga. Jadi komunikasi berpolitiknya Pak Mawardi ini boleh dibilang piawai. Iya, enggak dikatakan piawai enggak, tapi kita anggap ya lawan politik itu jangan kita anggap sebagai benar-benar lawan. Ya. Itu kan untuk sementara ya sebenarnya. Nah, tapi setelah selesai itu tentunya harapan kita ya kita tetap membangun kembali. Saya kira itu ya. Nah, Pak melihat tadi yang kita memantau ya, menganalisa apa yang sudah Anda sampaikan. Dan sekarang kita maju ke topik tentang Pilpres. Kan ke Pilpres. Nah, bagaimana tanggapan Anda sebagai Ketua TKD? Apakah memudahkan Bapak sebagai Ketua TKD Sumsel ketika Gibran itu masuk sebagai cawapresnya Pak Prabowo dan kemudian secara tidak langsung kan agaknya dibantu nih oleh pihak istana. Bagaimana Anda menyikapi ini? Omongan-omongan orang seperti itu bagaimana Anda menyikapinya? Adonia enggak Pak kenyataannya di masyarakat? Saya kira tentunya ya kita sudah ada beberapa rapat di TKN. Kita sudah dikasih clue-clue program semua. Clue-clue program? Ya, clue-clue program dari 17 skala prioritas, dari 8 asta cita itu, ada lagi yang lebih prioritas lagi, yaitu tentunya dalam jangka 1 tahun apabila beliau terpilih, ada 8 prioritas lagi. Ya tentunya yang mungkin harus itu merupakan suatu, ya itu perlu secepatnya. Yaitu dirasakan oleh masyarakat kita khususnya seluruh Indonesia. Apa Pak salah satu di antara yang paling ya, mendesak? Salah satunya mungkin memberikan makan siang terhadap anak-anak didik kita sekolah mulai TK, SD, Pak, SMP, SMA. Sebentar saya potong. Bisa nggak Pak dijelaskan kepada masyarakat yang dimaksud dengan makan siang gratis itu seperti apa sih Pak? Ya tentunya makan siang gratis bukan makan gratis, tentunya akan ya disiapkan nantinya ya makan siang yang tentunya gizi kesehatan itu gizinya standar kesehatan. Gratisnya itu dari mana Pak? Dari program dari anggaran pemerintah juga? Ya anggaran pemerintah itu. Anggaran pemerintah. Kita belum tahu sistemnya, tapi paling tidak ya mungkin apa digabung di BOS nanti atau bagaimana itu biaya. Dan nantinya itu akan banyak memberikan manfaat kepada mungkin para UMKM bisa mengambil kesempatan nanti kalau standar tentunya masakannya yang memenuhi standar gizi kesehatan itu dari kesehatan saya kira itu. Ya. Jadi makan siang gratis tuh diartikannya tuh juga melibatkan UMKM dan segala macam. Ya UMKM yang tentunya coba bayangkanlah kalau seluruh Indonesia ini ya ada makan siang gratis. Ya makan siang seluruh siapa masaknya kan? Siapa masaknya? Iya kalau enggak memberdayakan UMKM benar. Udah gitu kan biayanya bisa sampai triliunan ya. Ya saya kira triliun, saya belum tahu persis. Tapi kalau kita lihat dari
statement Pak Prabowo dan Pak Gibran bahwa insya Allah dananya Ada ya. beliau siap, Siap ya. apabila Oke. dipercaya. Saya kira Oke. itu. Pak, Sumsel adalah salah satu lumbung Ya, lumbung untuk pemenangan paslon Pilpres nomor 2. ya. Untuk kabupaten kota mana saja yang Anda prediksi akan unggul? Ya kita ketahui bersama tadi sebenarnya kan saya kira dengan Pak Prabowo menggandeng yaitu Mas Gibran sebagai wakil, saya kira ini akan mempermudah kita. Yang pertama bahwa ini komitmen Pak Prabowo ini benar-benar akan melanjutkan daripada program Pak Jokowi. Ya, itu. Nantinya tentunya bukan hanya program Pak Jokowi yang ada berjalan sekarang, mungkin yang kurang baik kan itu sudah disampaikan, insya Allah akan dibenahi. Mungkin insya Allah akan ditambah-tambah lagi program-program lainnya. Kalau ini kabupaten kota, Anda yakin nggak apakah Prabowo Gibran ini akan dipilih oleh mostly kabupaten kota di Sumsel? Menang nggak untuk semua kabupaten kota? Ya saya kira tentunya kita harus optimis ya. Kalau dalam estimasi Pak Mawardi sendiri seperti ya, apa? Karena optimis. Itu waktu Pilpres dulu kan, Prabowo di Sumatera Selatan 60%. Iya. Ya. Itu. Berarti kalau digabung berapa? Ya kan 100%. 100%. Ya. Nah, 100% karena ini mungkin ripple-nya orang lain ada dua, ya saya kira kan pasti ada perubahan. Perubahannya tuh tambah naik apa di bawah 60? Ya saya kira, menurut saya, feeling saya karena ini dua kan yang pesaingnya ini, ada saya kira paling tidak ya minimal 60 di Sumatera Selatan itu 60, harapan saya. 60 ya. Pak Mawardi yakin Mbak? Yakin ya bahwa paslon nomor 2 akan memperoleh suara di Sumatera Selatan. Ya 60% ya. Dengan daerah terbanyak di mana nih? Palembang. Ya di Palembang. Karena kita sudah melihat secara langsung. Kemarin kita diminta oleh yaitu TKN supaya sosialisasi. Tentunya kita sudah menggunakan yaitu tahapan-tahapan. Sampai hari ini kita sudah selesai mengelilingi seluruh Sumatera Selatan. 17 kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini kita sudah ada konsolidasi sosialisasi terhadap yaitu tentunya program-program Pak Prabowo. Dan sekarang kabupaten akan lanjut ke tingkat kecamatan. Nah ini yang tentunya yaitu tinggal lagi kita terus akan keliling lagi nantinya ke kabupaten melihat perkembangan yaitu yang dari kabupaten ke kecamatan-kecamatan ini. Saya yakin kalau ini sampai masyarakat tahu persis, saya kira ya program yang disampaikan, yang direncanakan, yaitu oleh pasangan Pak Prabowo Gibran ini sampai tahu, ya benar-benar tahu masyarakat saya kira jangan-jangan lebih dari 60 barangkali. Wah, jangan-jangan lebih dari 60% kata Pak Mawardi. Oke. Pesaing ketat itu kalau di Sumsel menurut prediksi Bapak nomor 1 atau ke nomor 3? Saya kira pesaing itu semuanya berat. Tapi walaupun itu berat, pesaing namanya. Karena kenapa? Karena sistem yang yaitu dilakukan oleh Prabowo Gibran ini sudah tersistem. Terbentuknya tim TKD provinsi ini, ada lagi turun ke TKD kabupaten, ada lagi yaitu TKD kecamatan. Nah itu tentunya itu akan mempermudah kita. Setelah itu diikuti oleh 9 partai politik. Maka sebab itu kemarin kita sampaikan kepada seluruh caleg-caleg dari 9 partai koalisi Indonesia Maju ini, ya semua calegnya silakan. Pak Prabowo mengharapkan bahwa dalam Pilpres ini, Pak Prabowo ya memang harapan kita terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia bersama yaitu Mas Gibran, tapi harapan beliau juga kalau bisa harapan beliau 9 koalisi juga yaitu partai politik Indonesia Maju ini ya kalau bisa menguasai mayoritas yaitu di parlemen. Jadi diberikan kesempatan oleh Pak Prabowo bahwa ya silakan kalau memang itu membawa kebaikan, membawa mungkin minat, membawa mungkin simpati bagi masyarakat untuk membawa nama besar Prabowo untuk dia supaya terpilih menjadi
anggota DPR ya Pak Prabowo ya buka pintu juga, silakan. Kalau umpama ini akan untuk kebaikan caleg tersebut bisa membawa nama Gibran, ya silakan bawa. Dan harapan beliau kalau bisa, yaitu koalisi Indonesia Maju ini paling tidak mayoritas, yaitu nantinya duduk di parlemen. Ya harapannya kan gitu, Pak. Ya kalau bisa kan lebih dari itu. Kenapa? Prabowo Gibran presiden, 60-70%, yaitu lembaga DPR RI itu dikuasai oleh koalisi Indonesia Maju. Saya kira itu yang lebih pas lagi. Supaya apa? Supaya program-programnya dapat berjalan dengan baik. Nah, itu saya kira. Tadi kita bicara yang bagus. Ya. Sekarang kita bicara yang kalau. Ya. Kalau kalah di Sumsel. Ya. Atau kalau kalah membuat. Ya. Ada nggak terpikir oleh Pak Mawar? Ya tentunya kalau kalah kan itu kan sudah takdir namanya. Ya. Tapi pasti. Ya kalau kita sudah takdir kan siapa yang berani bisa melawan takdir? Ya sudah. Ya tentunya harapan kita yang Kalau paling. di atas kertas. Ya kalau di atas kertas ya insya Allah lah. Kita tidak berlebihan tapi insya Allah mudah-mudahan. Kenapa saya sampaikan demikian? Ya kalau melihat masyarakat kita benar-benar yaitu cerdas dalam menanggapi yaitu tentunya program prioritas dari Pak Prabowo ini, saya kira tidak ada pilihan lain. Karena mohon maaf, yang nomor 1 juga belum menyampaikan program secara real di masyarakat. Yang nomor 3 juga belum menyampaikan secara real. Tapi kan cuma pasangan nomor 2 yang sudah menyampaikan yaitu programnya sampai ke masyarakat. Nah ini masalahnya. Iya. Dan narasi seperti ini memang harus diucapkan oleh Pak Mawar ya. Iya. Ketua TKD. Iya, makasih. Nanti kalau saya wawancara nomor 1 dan nomor 3 beda lagi pasti. Iya. Masing-masing. Oke, itu sebagai sikap optimisme. Ya, itu optimisme. Tapi mudah-mudahan berdasarkan pengalaman saya, mungkin hampir 8-9 kali pilkada, rasa-rasanya ya. Apa yang kita inginkan 60% itu insya Allah mudah-mudahan tercapai. Ini berdasarkan fakta empiris yang sudah Pak Mawar ikuti selama 8 kali pilkada. Dan rasa-rasanya? Rasa-rasanya mudah-mudahan apa yang kita inginkan 60% tadi tercapai. Insya Allah. Ya. Oke, selamat berjuang. Ya, makasih, Pak. Semoga tercapai. Ya, makasih, Pak. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya.